Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Khairinisa Channel, di tempat yang sama, gak ada bedanya ya guys. Karena setiap aku nge-vlog aku di sini karena lebih kondusif gitu guys. Nah, di video kali ini aku bakal buat penjelasan mengenai strategi-strategi dalam berusaha. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Di video pertama kan aku buat review pertemuan kelima kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Riyandi Mahardika, Div SEMM. Nah, sekarang video yang kedua yaitu strategi-strategi dalam memulai usaha. Nah, kalian penasaran dengan strategi-strateginya? Have you listening guys? Nah, aku bakal ngejelasin strategi-strategi dalam memulai usaha guys. Strateginya ada 7. Yang pertama, superior stakeholder. Di dalam superior stakeholder ini, kita dituntut untuk bersaing secara dinamis dengan pesaing. Maksudnya gini guys, kita itu sebenarnya bersaing dengan pesaing kita, tetapi tidak kelihatan bersaing gitu guys. Nah, di dalam superior stakeholder ini, sebagai usahawan kita dituntut untuk memberi kepuasan kepada pelanggan ataupun konsumen kita. Dan bukan hanya untuk pelanggan dan konsumen, tetapi kepada karyawan kita juga guys, kalau kita punya karyawan ya. Nah, alasannya adalah kita memberikan kepuasan kepada konsumen sudah jelas, karena kan kita berproduksi harus ada konsumennya, harus ada yang membeli barang kita ataupun harus ada yang memakai jasa kita. Tentu saja kalau banyak yang memakai jasa kita, perusahaan kita juga akan dipandang lebih baik keluarnya ya kan. Nah, perusahaan kita akan lebih masyhur gitu atau lebih maju gitu guys. Nah, tujuan untuk memberikan kepuasan kepada karyawan yaitu untuk menjaga strategi perusahaan tetap berjalan. Karena kalau tidak ada karyawannya, mungkin perusahaan kita akan kurang berjalan dengan lancar ya kan. Soalnya fungsi karyawan di perusahaan itu adalah mendorong strategi agar lebih dapat dibuat baik di dalam perusahaan tersebut, dan agar karyawan itu bisa bekerja dengan baik di perusahaan tersebut. Nah, contoh untuk memberi kepuasan kepada karyawan, misalnya memberi tunjangan gaji ataupun memberi bonus ataupun seperti memberi undian gitu guys. Nah gitu kalau superior stakeholder. Yang kedua adalah strategic soothsaying. Nah, di strategic soothsaying ini kita dituntut untuk mencari pengetahuan baru, untuk meramalkan atau bahkan menciptakan peluang baru yang akhirnya akan dimanfaatkan pesaing. Tetapi kalau saat ini belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Contohnya gini guys, misalnya kita membuka usaha minuman air mineral gitu kan guys. Nah, kita membuat ide bahwa tempatnya itu mudah dipegang atau gak ribet kan guys. Itu kan sebuah ide yang sangat cemerlang juga kan, untuk memudahkan konsumen kita memegang tempat minumnya kalau ini minum. Nah, itu kita yang pertama membuat ide tersebut. Nah, setelah kita membuatnya, banyak pesaing yang menirunya. Nah, itu termasuk juga kalau perusahaan kita itu sukses dalam membuat kreatif dalam berusaha. Nah, gitu guys, kalau penjelasan poin nomor 2 strategi dalam usaha. Yang ketiga adalah namanya position for speed. Nah, di strategi yang ketiga ini kita dituntut untuk memposisikan perusahaan kita secara cepat di pasar. Maksudnya gini guys. Nah, kita kan mempunyai perusahaan nih. Nah, bagaimana cara kita
mempromosikan produk kita di pasaran agar cepat laku, ataukah dengan ada brosurnya, ataukah dengan ada bonusnya yang kita kasih kepada pembeli pertama mungkin, atau 10 pembeli pertama begitu guys. Nah, kita harus pandai-pandai dalam mengambil hati konsumen untuk bisa membeli produk yang kita buat. Nah, gitu guys. Yang keempat adalah positioning for surprise, yaitu membuat surprise atau jasa-jasa produk yang lebih baru agar produk kita itu lebih dilihat oleh konsumen dan dibelinya. Misalnya nih guys, aku berusaha dalam bidang menjual kue gitu kan. Nah, awalnya aku cuman bikin kuenya itu bentuk persegi 4 aja, tetapi karena aku ingin menarik konsumen aku dari pihak anak-anak, kalau pihak dewasa kan mungkin segi 4 juga mereka mau belinya kan. Kalau anak-anak mungkin harus diubah gitu bentuk kuenya, misalnya bentuk Barbie, bentuk robot-robotan, pokoknya bentuk mainan lah, agar mereka bisa ataupun mau membeli produk yang aku buat gitu guys. Nah, misalnya seperti pensil juga kan, alat tulis gitu. Kan pensil biasa itu udah biasa, pena biasa juga udah biasa dibeli. Nah, untuk lebih mau mereka membeli alat tulis tersebut, bisa diubah menjadi mungkin ada hiasan miniaturnya gitu kan guys. Terus kalau buku, kalau warna kertasnya putih kan udah biasa, mungkin kita bisa tambahkan warna kertasnya itu dengan warna-warni, warna pink, warna kuning dan lain-lain, dan ada gambar-gambar di tepi-tepi kertasnya itu guys, untuk menarik konsumen kita dari kalangan dewasa maupun kalangan anak-anak. Sekarang adalah strategi yang kelima. Strategi yang kelima adalah shifting the role of the game. Shifting the role of the game ini adalah mengubah pola-pola persaingan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola yang berbeda. Maksudnya gini guys, misalnya kita mendirikan suatu perusahaan dan ada pesaing kita. Nah, kita membuat pola-pola agar pesaing tersebut susah meniru produk yang kita buat. Misalnya kita membuat suatu produk dan kita membuat inovatif dengan mengubah produk tersebut. Nah, datang si pesaing meniru produk kita ataupun membuat yang lebih bagus dengan produk kita. Nah, kita membuat pola-pola yang lebih bagus lagi. Datang pesaing ingin menyaingi lagi, kita lebih menyaingi lagi. Begitu guys. Kita istilahnya tuh kita nggak mau kalah. Nah, maka dari situ pesaing akan merasa susah mengalahkan kita ataupun merasa letih dalam membuat pola-pola persaingan lagi, gitu guys. Strategi yang keenam adalah signaling strategic intent, yaitu kita dituntut untuk mengutamakan perasaan ataupun mengutamakan kedekatan kepada karyawan dan konsumen. Strategi ini berhubungan dengan strategi yang pertama, yaitu superior stakeholder. Kita harus mementingkan konsumen dan karyawan, karena konsumen adalah raja kita, atau kan pembeli itu seperti raja, dan karyawan itu yang membantu kita untuk membuat strategi-strategi dalam perusahaan dan yang ikut serta dalam menjalankan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah strategi yang ketujuh ataupun strategi yang terakhir guys, yaitu strategi simultaneous and sequential strategic approach. Kita disuruh untuk mengembangkan faktor-faktor penggerak strategi ataupun penggerak strategi yang dapat membuat perusahaan kita itu berhasil dalam menjual produk. Nah, gitu guys. Berarti kalau ada inovatif kita ataupun strategi kita yang sangat bagus, itu yang harus dikembangkan terlebih dahulu.
dulu sebelum strategi yang lainnya gitu guys. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai strategi dalam usaha. Kalau ada salah dalam pengucapan mohon maaf guys, soalnya bahasa Inggrisnya juga susah diucapin gitu guys. Nah, kalau ada pertanyaan buat aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.